Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pedas ya, ketemu lagi dengan Bu Ratu di YouTube channel Seblak Berli Official. Bu Ratu kali ini mau jelasin kepada Sobat Pedas semua cara penyajian sambal seblak yang tidak pahit. Karena ternyata masih banyak banget yang komen ke Bu Ratu dan DM Bu Ratu cara pengolahan cabai japlak teja buat sambal seblaknya. Karena masih banyak yang bertanya, Bu Ratu kenapa sambalnya masih pahit? Nah, Sobat Pedas, padahal sebenarnya ya, Bu Ratu udah beberapa kali itu jelasin di video-video Bu Ratu tuh udah banyak banget. Cuman kan masih banyak yang belum paham ya. Nah, buat Sobat Pedas gak usah khawatir. Bu Ratu akan kembali jelaskan sedetail mungkin ya. Makanya nonton videonya jangan di skip dari awal sampai akhir, itu harus ditonton sampai selesai. Nah, buat Sobat Pedas juga yang belum subscribe, Bu Ratu tetap ingatkan subscribe, like, share, dan komen ya. Baiklah, kalau begitu kita langsung ke tips cara membuat sambal seblak dari japlak teja agar tidak pahit. Nah, di tangan Bu Ratu ini adalah sebagai contoh cabai japlak teja kering untuk bahan sambal seblak yang Sobat Pedas gunakan. Nah, gimana sih cara pengolahan yang benar dan juga biar enggak pahit itu? Seperti di video sebelumnya, Bu Ratu ini akan jelaskan kembali. Yang paling utama itu adalah pemilihan cabenya yang harus berkualitas dan yang tanpa campuran. Nah, untuk yang kedua, Sobat Pedas harus mengolah cabai japlak tejanya dengan benar. Ya, caranya mudah banget. Bu Ratu akan jelaskan. Yang pertama, Sobat Pedas harus mencuci terlebih dahulu untuk cabai japlak teja keringnya. Jadi, sebelum digunakan untuk menjadi sambal, Sobat Pedas harus mencucinya terlebih dahulu. Yang kedua, Sobat Pedas rebus cabai japlak teja dengan air yang cukup sampai dengan benar-benar empuk. Yang ketiga, nah setelah cabai itu empuk, cabai japlaknya itu empuk, tunggu sampai dingin. Setelah dingin, dibuanglah air bekas rebusan cabai japlak tadi. Jadi, saring pisahkan cabai japlaknya dan buang air rebusannya. Jelas ya? Nah, setelah cabai japlaknya itu empuk dan setelah direbus, digimanain sih? Nah, di blender Sobat Pedas ya, biar halus, di blender sampai halus. Untuk airnya gimana? Karena air rebusannya kan udah dibuang. Seperti itu kan pertanyaan Sobat Pedas semua. Nah, untuk air campuran sambal, Sobat Pedas bikin rebusan air yang baru, yang masih bersih dan tidak ada campuran apapun. Jadi Sobat Pedas merebus kembali air yang bersih sampai dengan benar-benar mendidih. Setelah itu campurkanlah dengan sambal atau cabai yang sudah di blender tadi. Jadi cabai yang sudah di blender langsung dicampurkan air rebusan baru. Gitu Sobat Pedas. Jadi airnya baru, bukan pakai air rebusan cabai japlak atau bukan bekas rebusan cabai japlak seperti itu. Nah, setelah jadi sebaiknya disimpan dalam kulkas biar lebih awet. Nah, sebenarnya simpel banget Sobat Pedas, tapi ternyata Sobat Pedas masih banyak dan masih ada yang salah cara pengolahan sambal seblak dari japlak teja kering ini. Karena cabai japlak teja kering itu berbeda dengan cabai basah biasa. Jadi pengolahannya pun harus benar biar hasilnya maksimal. Nah, dan yang paling utamanya Sobat Pedas, pemilihan kualitas cabenya itu sendiri. Gimana sih untuk menentukan kualitas cabai japlak? Kalau gitu Bu Ratu akan tunjukkan
kualitas cabai japlak yang seperti apa sih yang bagus dan yang berkualitas hasilnya pedas? Nih, Bu Ratu tunjukin. Nih, Bu Ratu di sini ini adalah cabai japlak Teja yang kualitasnya nomor 1. Yang pasti kualitasnya pedas, tidak ada campuran apapun, dan juga hasilnya tidak pahit dan benar-benar pedas dan merah merona ke sambalnya. Nih, karena cabai yang berkualitas itu tanpa campuran apapun. Ya Sobat Pedas, ini tanpa campuran apapun dan ini murni cabai japlak Teja. Nah, itu adalah nomor satunya kita pemilihan kualitas cabai yang kita gunakan. Jadi bahan baku itu nomor 1. Nah, kalau misalkan Sobat Pedas bingung nih, di mana sih cara milih cabai japlak Teja itu? Sobat Pedas gak usah bingung, Sobat Pedas cukup beli dari Bu Ratu aja. Bu Ratu karena sudah sediakan cabai japlak atau buah sambalnya itu yang memang berkualitas ya, yang hasilnya memuaskan, maksimal, pedas, merah, dan dijamin tidak akan pahit. Gimana sih cara pembeliannya? Gampang banget Sobat Pedas. Bu Ratu sudah simpan linknya di video Bu Ratu dan juga di deskripsinya sudah Bu Ratu simpan linknya untuk pembelian cabai japlak Teja kualitas nomor 1 dan juga yang pasti original. Jangan sampai salah pilih ya Sobat Pedas, biar seblak Sobat Pedas semua rasanya hot dan pedas. Gimana Sobat Pedas? Apakah sudah jelas penjelasan dari Bu Ratu? Masa iya masih belum jelas? Mudah-mudahan ya Sobat Pedas mengerti dan paham apa yang Bu Ratu jelaskan. Dan juga ilmu yang Bu Ratu sampaikan itu bermanfaat buat Sobat Pedas semua. Dan juga yang pasti usaha Sobat Pedas sukses. Amin. Nah Sobat Pedas paling segitu dulu penjelasan tentang pengolahan cabai japlaknya untuk menjadi sambal seblaknya. Segitu dulu, Bu Ratunya mau pamit mundur dulu. Jangan lupa tapi yang belum subscribe, like, share, dan komen. Bagikan ke teman-teman Sobat Pedas semua biar ilmunya merata ya, biar teman-teman semua juga tahu. Nah paling segitu dulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.